Warga meminta agar lembaga dewan maupun partai politik segera mengambil langkah tegas dan memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo fraksi PDIP Wahyudin Moridu dari jabatannya. Tuntutan itu buntut viralnya video Wahyudin yang membuat pernyataan menyinggung masyarakat. Dalam video yang viral, ia sesumbar akan merampok uang negara. DPD PDIP Gorontalo pun akan menggelar rapat internal untuk membahas status Wahyudin Moridu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo Hergianto Tangahu. Halo rekan Hergianto, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Mei di studio Tribuners. Selamat malam di mana Anda berada. Dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo, di mana masyarakat Provinsi Gorontalo digemparkan dengan beredarnya video berdurasi 1 menit lebih yang memperlihatkan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyudin Morido, yang merupakan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 6 Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Saat itu tengah menuju ke bandara dalam video yang beredar bersama seseorang perempuan yang belakangan diduga merupakan selingkuhannya, dan video tersebut kemudian memantik emosi publik terutama masyarakat Gorontalo, di mana kata-kata yang dilontarkan oleh Wahyu dinilai mencederai martabat dan melukai hati masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana memang dalam video tersebut secara terang-terangan ia menyebut bahwa akan merampok uang masyarakat seperti itu. Dan usai video ini viral di sosial media baik Facebook, TikTok dan Instagram, DPRD Provinsi Gorontalo kemudian mengambil langkah cepat, dalam hal ini Badan Kehormatan laksanakan atau menggelar rapat internal tertutup memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Namun memang sebelumnya juga yang bersangkutan dalam akun pribadi Instagram dan Facebooknya sudah melakukan klarifikasi dan memohonkan maaf atas beredarnya video tersebut. Dan tadi setelah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, Badan Kehormatan atau BK kemudian menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, Wakil Ketua Umar Karim, dan juga anggota lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut, Umar menjelaskan, maksud kami Fikram menjelaskan motif dan fakta-fakta lain yang menurut kami adalah sesuatu yang justru lebih membingungkan lagi, di mana dari keterangan yang bersangkutan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saat itu di luar kesadarannya, karena dari video yang beredar ada satu minuman yang ada dalam mobil, di mana memang minuman tersebut dikonsumsi oleh yang bersangkutan, dan memang semalam sebelum berangkat yang bersangkutan mengaku sudah tidak sadar, sehingga dari pemeriksaan ada dua hal yang tidak disadari. Yang pertama apa yang dia sampaikan, kemudian yang kedua momen tersebut direkam secara diam-diam oleh perempuan yang juga merupakan selingkuhannya, seperti itu. Dan di waktu yang sama juga kami lakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin. Dan memang sebelumnya sudah ada berita terkait dengan isu adanya pemecatan Wahyudin dari DPD. Namun memang untuk saat ini pihak DPD masih menggelar rapat yang akan dilaksanakan malam ini juga secara internal untuk bagaimana kemudian memutuskan sanksi apa yang kira-kira akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya ulas kembali apa hasil dari BK, bahwa memang kasus ini masuk dalam prioritas pemeriksaan, dan di minggu depan dipastikan akan ada hasil apakah akan dijatuhi sanksi teguran keras atau pemecatan. Kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pemeriksaan dari BK. Selanjutnya BK juga akan memanggil perempuan yang juga merupakan selingkuhan dari yang bersangkutan. Mungkin demikian, Mei, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hergianto Tangahu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita udah anggota DPR gila begini ya. Jangan buat suara banyak. Inilah sama video.
Nanti kita edit, nanti kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Bingung. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT. Selama. Mana kabar saudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merayu tuh. Saya dapat informasi ada pemecatan dari surat pemecatan Wahyu Muridu dari DPP. Betul itu, Pak? Iya, ada proses. Nanti kami baru mau rapat di malam menyikapi itu. Tapi Soalnya di malam kami rapat DPD. belum ada surat pemecatan. Sebagai partai politik ada proses mekanisme yang harus kami lewati. Insyaallah malam ini kami sudah akan rapat di tingkatan DPD. Siap. Tapi menurut Pak sebagai anggota dewan itu melanggar kode etik anggota dewan dan melanggar kode etik partai, Pak? Jadi begini, kami di malam insyaallah akan rapat DPD. DPD partai menyikapi secara cepat terhadap perkembangan yang begitu cepat lah, yang mulai tadi setelah Jumat ya. Iya. Setelah Jumat nanti yang jelas pasti akan ada sikap partai. Iya. Yang secara resmi, yang tidak liar ke sana kemari, kemudian misalnya nanti setelah rapat di malam mungkin di mana nanti kami akan tidak lanjuti kepada DPP partai. Iya. Dan saya insyaallah kami akan konferensi pers pada mungkin minggu pagi kita akan konferensi pers di kantor DPD bersama semua wartawan akan sikap dan langkah partai. Pak, tapi saya mendapat informasi bahwa sudah ada surat pemecatan dari DPP. Apakah itu betul itu, Pak? Nah, pokoknya ikut saja informasi dari saya bahwa DPD malam ini akan segera rapat. Siap. Tolong teman-teman, tolong bersabar. Yang jelas partai menyikapi ini secara cepat sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di internal PDI Perjuangan. Sudah ada arahan dari mohon Pak, bantuan dari teman-teman untuk bersabar sedikit ya. Siap, Pak. Apakah sudah ada arahan dari DPP, Pak? Apakah ini video sudah sampai di DPP dan sudah ada arahan dari DPP? Saya pikir ini sudah viral di nasional ya. Jadi informasi ini juga sudah ditahu oleh DPP partai. Iya. Pasti sudah tahu mereka partai. Mereka mengonfirmasi juga ke kami. Makanya kami segera malam ini melaksanakan rapat. Gitu. Pak, mohon informasinya, Pak. Karena ini kasus so viral, apa di dalam ADART partai, apa pelanggaran, sanksi apa yang paling berat yang dijatuhkan kepada kader yang melanggar dalam ADART partai? Nanti pokoknya tunggu saja pada hari Minggu, pasti kami akan sikapi dengan jelas. Yang jelas kami ada aturan partai, mulai ada sanksi sampai sanksi berat gitu ya. Tapi itu nanti akan, kita tidak mau berandai-andai kemudian ini sifat pribadi saya, tapi aja atas partai akan menyikapi ini. Pokoknya sabar saja sedikit dulu ya. Siap, oke. Kasih banyak Kepala Ode. Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Muridu mendadak menjadi sorotan publik. Dalam video yang viral di media sosial, Wahyu Muridu tampak membuat pernyataan yang memicu kemarahan netizen. Tampak Wahyu bersama seorang wanita sesumbar akan merampok uang negara. Ternyata rekam jejak Wahyu tidak lepas dari kontroversi. Pada Maret 2020, Wahyu ditangkap bersama dua anggota DPRD lainnya di Jakarta atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ia bahkan secara terbuka mengaku pernah kecanduan obat-obatan terlarang selama bertahun-tahun
bertahun-tahun sebelum akhirnya direhabilitasi. Atas viralnya video kontroversialnya, Wahyu kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui akun Facebook pada Jumat 19 September 2025. Ia mengakui perbuatannya telah membuat kegaduhan di masyarakat. Unggahan permintaan maaf itu pun langsung mendapat ribuan komentar dari warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membuka rapat, kami menyampaikan pada saudara Wahyu Muridu. Yang pertama kami pertanyakan kepada beliau bahwa apakah saudara Wahyu Muridu bersedia untuk dimintakan klarifikasi terhadap beredarnya video. Yang bersangkutan menyampaikan siap, dalam keadaan sehat. Jadi kami mengawali klarifikasi itu berawal dari beredarnya video. Kami tanyakan pada beliau bahwa apakah saudara tahu video sekarang yang beredar menyangkut diri saudara. Beliau menjawab, nanti, hari ini baru beliau tahu. Kami pertanyakan lagi, apakah saudara tahu bahwa saudara yang sementara bicara dalam video itu, yang bersangkutan menyampaikan beliau tahu bahwa beliau yang bicara dalam video itu. Yang berikut kami pertanyakan bahwa kenapa sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Beliau menjawab, atau saudara Wahyu itu menjawab bahwa yang bersangkutan tidak tahu yang pertama mengucapkan kata-kata itu, dan yang kedua itu di video. Kami dari Badan Kehormatan mengejar terus. Yang bersangkutan berada dalam video itu, tapi yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras, sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Ini penyampaian beliau, dan ini kami sampaikan sebenarnya dalam aturan yang ada dalam kode etik kami, ini tidak boleh dibuka. Tapi karena atas persetujuan yang bersangkutan, makanya kami sampaikan. Sebelum kami menyampaikan ini, kami sudah minta sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini kami akan konferensi pers, akan menyampaikan ke publik. Ya, alhamdulillah beliau
yang bersangkutan itu setuju. Kalau yang bersangkutan tidak setuju, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat. Dan ini yang kami syukuri bahwa yang bersangkutan setuju untuk disampaikan. Jadi pada intinya yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa dia dalam keadaan tidak sadar dan dia tidak mengetahui bahwa itu perlu kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.